Halo, selamat pagi. Jadi pagi ini adalah kelanjutan dari yang sebelumnya, writing part 1. Yang sebelumnya adalah menulis email ya. Jadi mudah-mudahan sekarang udah pada bisa nulis email. Nah, sekarang ini kita masuk ke part 2 ya, yaitu dimana explaining details of a proposal or presentation. Nah, ini mengacu sebenarnya saya menggunakan referensi apa yang digunakan dalam tes IELTS gitu ya. Dan memang kalau teman-teman ikut tes IELTS nantinya itu ada bagian di mana teman-teman diminta untuk menjelaskan sebuah grafik atau sebuah data ya, sebuah data statistik dalam sebuah paragraf. Nah, ini adalah caranya gitu. Dan memang nanti juga teman-teman ketika kerja di dunia agensi digital ataupun advertising, nantinya memang ada data-data yang harus bisa dijelaskan dalam sebuah presentasi, dan ini jadi penting untuk dilatih gitu ya. Oke. Nah, let's say kita dapat data seperti ini, sebuah grafik gitu ya. Nah, ketika melihat grafik seperti ini ada 3 hal yang perlu teman-teman lakukan ketika menulis untuk menjelaskan grafik ini. Satu adalah mengintroduce the grafiknya gitu ya. Kedua, berikan overview. Yang ketiga, baru ngomongin detailnya gitu ya. Jadi selalu seperti itu ya. Introduce, kemudian overview, kemudian yang terakhir details. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Ini ada contohnya sebenarnya. Oke, kita ngomongin introduce the graph gitu. Nah, jadi ini adalah contohnya ya, teman-teman bisa melihat di sini ada here's an example for the above line graph. The line graph compares the fast food consumption of teenagers in Australia between 1975 and 2000, a period of 25 years. Nah, ini kalau teman-teman lihat sebenarnya itu paragraf kalimat pembuka dari paragrafnya gitu ya. Dan itu di sini kurang lebih sebenarnya mirip sama judul si grafiknya, hanya saja dijelaskan dengan cara yang berbeda. Ya, pada akhirnya ini adalah menjelaskan grafik. Ketika membuka sebuah penjelasan tentang grafik, ya teman-teman basically harus memperkenalkan ini grafik apa gitu kan, sesimpel itu. Nah, kemudian kita masuk ke overview. Nah, kalau ngomongin overview, kita belum ngomongin ke lebih detail tentang grafiknya, tapi lebih menjelaskan sebenarnya secara garis besar apa sih yang ditunjukkan dari grafik ini gitu kan. Jadi ketika orang membacanya gitu ya, mereka dapat the main idea of this graph gitu. Nah, ini contohnya. Here is an example. Overall, the consumption of fish and chips declined over the period, whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased. Nah, jadi secara overall kita ngomongin bahwa konsumsi ikan fish and chips ini selama periode ini mengalami penurunan, dan sementara pizza dan hamburger meningkat. Itu di overview gitu. Nah, kemudian lanjutkan yang ketiga, baru kita ngomongin detail. Nah, ngomongin di sini ngomongin patternnya seperti apa, apakah ada similarity, sedang perbedaannya seperti apa gitu kan. Nah, baru go into detail. Ya, ini adalah contoh dari paragraf pertama. Jadi setelah di slide berikutnya ini saya menampilkan contoh paragraf lengkapnya ya. Ini untuk paragraf pertama. Ya, teman-teman bisa baca di sini. Pertama fokus pada judulnya dulu ya tadi ya. Kemudian ini overview. Nah, lengkapnya seperti ini. Gitu ya. Jadi ketika tes IELTS itu kalau tidak salah
tugasnya adalah mendeskripsikan grafik dan ada minimum katanya gitu ya. Di sini ada 194 kata, kalau nggak salah minimum itu 150. 150 sampai 200 lah gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan ini sebagai referensi. Nah, setelah ini ada latihan, ya, exercise. Silakan coba teman-teman menjelaskan grafik ini ya dalam sebuah paragraf seperti tadi, dan juga memberikan mendeskripsikan iklan ini, gitu ya. Mendeskripsikan secara visual dan penangkapan teman-teman gitu. Ya ini sebagai latihan aja. Tapi untuk penulisan mungkin teman-teman bisa menggunakan acuan yang di slide-slide sebelumnya. Ya kurang lebih seperti itu. Selamat berlatih. Terima kasih.